Kita banyak bicara kalau ini berkaitan dengan kenaikan harga atau penurunan kemampuan beli, tapi sebenarnya tidak hanya efektif kepada middle low class atau target gitu ya. Sebenarnya pada saat dibuat dalam kemasan-kemasan kecil, revenue atau profitnya itu tetap masih terjaga gitu, dibandingkan kalau misalnya konsumennya dipaksa untuk membeli dalam jumlah atau dalam volume yang lebih besar, bahwa kita perlu pastikan kalau core benefit dari produk kita itu tetap dirasakan oleh konsumen. Ya, shrinkflation itu merupakan bagian dari strategi marketing gitu bisa disebut, yang biasanya sering muncul kalau misalnya ada kenaikan harga atau ada penurunan kemampuan daya beli dari masyarakat gitu. Jadi sebenarnya cara efektif yang digunakan oleh marketer atau brand atau yang menciptakan produk supaya kenaikan harga jual itu tidak terlalu berdampak kepada para penggunanya sebenarnya gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa shrinkflation ini gitu, penerapannya bisa nanti dalam kemasannya dibuat jadi lebih kecil, atau sebenarnya bisa juga dibuat versi pilihan gramasi volume yang lebih bervariasi gitu dia di dalam produknya mereka. Iya, ini efektif karena berhubungan dengan daya beli masyarakat yang mungkin juga berkurang pada saat itu, atau biaya produksinya yang sebenarnya semakin naik. Berarti kan para marketer ini perlu cari cara gitu ya, bagaimana bahwa produknya tetap dibeli, sehingga mereka menyediakan pilihan yang lebih terjangkau untuk para konsumennya gitu. Sebenarnya pada saat dibuat dalam kemasan-kemasan kecil, para marketer itu bisa mengambil margin yang misalnya kalau misalnya di sachet itu dijualnya Rp2.150 gitu atau Rp2.170. Nah, Rp20-nya ini akan dikalikan dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga revenue atau profitnya itu tetap masih terjaga gitu, dibandingkan kalau misalnya konsumennya dipaksa untuk membeli dalam jumlah atau dalam volume yang lebih besar, yang tentunya harganya lebih mahal sebenarnya gitu. Nah, yang perlu dipastikan dari penerapan dari strategi shrinkflation ini sebenarnya bahwa kita perlu pastikan kalau formula yang atau benefit yang kita tawarkan itu harus tetap terdeliver dari produk kita gitu. Jadi walaupun kemasannya dalam bentuk kecil atau mengecil gitu, itu perlu tetap memastikan bahwa core benefit dari produk kita itu tetap dirasakan oleh konsumen. Nah, biasanya ini perlu didukung dengan adanya claim communication di produk atau di iklan gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita lihat, kita perlu menegaskan bahwa jumlah yang lebih kecil tapi tetap lebih efektif, biasanya dengan klaim, mungkin dengan konsentrat gitu, sehingga itu juga memberi confident kepada konsumen gitu untuk bahwa benefitnya atau produk yang mereka gunakan tetap bisa efektif, tidak berkurang kualitasnya. Ya, kalau diperhatiin sebenarnya ada beberapa metode yang sebenarnya sudah diterapkan di pasar gitu ya. Ada juga yang menerapkan bridge packs. Nah, ini sebenarnya salah satu strategi supaya memastikan bahwa brand loyalty itu terjaga gitu. Kalau misalnya harga kita naik, masih tetap bisa terjangkau harganya gitu, karena bisa dibeli dalam bentuk kemasan misalnya enggak isi 30 tapi isi 15. Jadi bisa dibeli 2 kali gitu ya, untuk 2 minggu pemakaian misalnya. Nah, ini disebutnya bridge pack sebenarnya. Itu salah satu yang juga strategi yang bisa digunakan. Atau mungkin kalau misalnya pernah lihat gitu jalan-jalan ke minimarket, supermarket gitu, atau ke warung, mungkin pernah lihat kategori yang sebenarnya kalau misalnya secara habit itu
dipakainya rutin, dipakainya efektif kalau dipakai rutin gitu ya, misalnya kayak seperti skincare atau misalnya mungkin kosmetik gitu, biasanya kan hadirnya dalam kemasan yang memang disiapkan untuk dipakai berulang kali. Tapi mereka sekarang muncul dengan mungkin jar atau bahkan sekarang ada kosmetik yang sachet gitu untuk hanya 2-3 kali pemakaian gitu, hanya seminggu. Nah, ini sebenarnya juga merespon kebutuhan yang mungkin berubah gitu, atau pertimbangan-pertimbangan konsumen dalam pembelian itu yang juga berubah, sehingga mereka mengeluarkan kemasan-kemasan yang lebih kecil. Ini juga harus disertai dengan memperkenalkan habit baru atau memperkenalkan ritual pemakaian yang baru. Nah, apa sih yang paling efektif gitu ya? Metode apa yang paling efektif untuk brand kita atau untuk kategori kita? Nah, itu tuh biasanya kalau dari research itu bisa kita cari habit recording. Caranya bermacam-macam, tapi yang paling efektif secara metode digunakan home visit. Kita melihat bagaimana sih sebenarnya kebiasaannya konsumen berinteraksi dengan kategori kita, berinteraksi dengan brand kita gitu ya. Ini adalah turunan dari metode etnografi di mana kita berusaha membangun empati terhadap konsumen gitu, dan interaksinya dia dengan produk yang digunakan. Bukan selalu, walaupun tadi kita banyak bicara kalau ini berkaitan dengan kenaikan harga atau penurunan kemampuan beli, tapi sebenarnya tidak hanya efektif kepada middle low class atau target gitu ya. Sebenarnya kita semua konsumen dan kita sebenarnya akan lebih efektif kalau misalnya kita tidak sadar bahwa produk-produk ini sebenarnya mengajarkan kita gitu. Berarti strategi marketing yang diterapkan sangat baik gitu. Sehingga maksudnya bisa jadi bukan di dalam komunikasinya tidak di-highlight tentang penurunan harga, tapi sebenarnya di dalam komunikasinya kita menjawab kebutuhan-kebutuhan konsumen. Misalnya kalau misalnya sekarang beberapa kayak tadi skincare gitu, mereka datang dengan jar sehingga dikomunikasikannya bahwa ini lebih punya portability yang lebih baik sehingga cocok untuk wanita yang lebih dinamis. Kalau misalnya pergi ke toko kopi gitu, terus kita punya pilihan dari small, medium, atau large juga. Ini kan sebenarnya kita sebagai konsumen melihatnya, kapan kita butuh yang minum kopi yang lebih banyak atau kopi yang lebih sedikit. Tapi sebenarnya dari sisi marketernya, ini adalah salah satu cara di mana kita menerapkan shrinkflation itu.